Oke, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu ada grouping ya. Kemudian yang kedua ada make component, kemudian perintah hide dan unhide. Nah, di sela-sela itu nanti saya juga akan bahas tentang cara membuat shortcut ya. Jadi kita bisa custom shortcut, kemudian kita bisa bahas tentang solid tool ya. Jadi ini adalah solid tools. Maaf. Solid tools itu yang ini. Kita bisa bahas ini juga. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama adalah teknik grouping ya, atau make group. Jadi pada dasarnya make group itu perintah untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu. Seperti itu ya. Misal kita punya objek di sini ya, rectangle. Kita bisa lihat di sini rectangle ini masih punya banyak beberapa objek ya. Yang pertama ini ada surface, terus ada line juga di sini. Jadi SketchUp itu objek yang belum tergroup, maka dia punya beberapa entity ya, seperti line dan surface ini. Nah, caranya mudah sekali. Jika kita mau menggroup objek ini, tinggal kita seleksi semuanya, kita klik kanan dan make group. Nah, seperti ini. Atau jika kita ingin mempercepat pengerjaan kita, jadi kita gunakan shortcut ya. Caranya mudah sekali. Kita tinggal masuk ke window, kemudian preferences. Pada shortcut ini ya, shortcut kita pilih filter. Ini make group. Nah, ini ya. Kita tinggal tambahkan di sini semisal Ctrl G ini ya. Nah, ini punya saya sudah saya masukkan di sini. Oke. Kemudian kita bikin rectangle lagi ya, kita seleksi, klik mohon maaf, kita seleksi kemudian Ctrl G. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jika kita punya objek 3 dimensi, ini kan masih objek 2 dimensi ya. Jika kita punya objek 3 dimensi, maka kita tinggal sama ya. Nah, ini masih banyak sekali entity di sini. Nah, jadi ada line, ada surface juga di sini ya. Masih banyak sekali. Dan ini belum terbaca ya, belum teridentifikasi. Nah, ini ada 18 entity. Nah, caranya kita tinggal make group juga, Ctrl G ini ya. Nah, makanya dia langsung bisa membaca volumenya dan bisa tahu. Oke ya. Itu adalah make group. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang make component ya. Oke, make component itu sebenarnya sama seperti make group, cuman bedanya dia seperti blok ya. Kalau di AutoCAD itu seperti blok gitu. Jadi semisal ada satu objek yang dia rubah, maka yang lain semuanya otomatis mengganti gitu. Kecuali kita definisikan dia sebagai objek yang unik gitu ya. Nah, langsung saja saya contohkan. Kita misal kita bikin circle ya di sini ya, circle. Kita bikin circle, kita bikin tabung ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau misal belum group, maka dia belum teridentifikasi. Kalau kita make component, nah make component, klik kanan make component. Nah, kita definisikan dulu. Ini adalah tabung ya, tabung. Gini ya, kita bisa menambahkan deskripsinya juga, misal tabung botol air mineral berapa liter gitu ya. Atau kita bisa set komponen aksisnya juga. Kita bisa atur posisi aksisnya di tengah atau di atas, terserah ya. Kemudian glue tool ini
bisa nempel di objek apa gitu ya. Kemudian langsung saja kita create. Nah, sama juga. Nah, ini bisa langsung terdefinisi ya di sini ya, tabung. Ini adalah solid component namanya. Jika ini adalah solid group, sudah ada namanya. Ini ya. Kemudian misal kita mau copy beberapa objek ini ya, objek tabung ini menjadi banyak gitu. Nah, kita bisa copy ya, move, kemudian tekan kontrol, kita taruh di sini, kalikan misal 10 gitu ya. Nah, ini kan banyak. Nah, misal pada suatu waktu kita mau mengubah ini semuanya. Oh, misal ini salah. Ya, bentuknya ini salah. Di atasnya seharusnya ada tutupnya semisal ya. Kita mudah saja tinggal kita masuk ke salah satu komponennya, kita langsung edit. Nah, seperti ini. Langsung edit seperti ini. Kemudian kita misal push gini ya. Nah, ini bisa dilihat dari semua objek ini sudah terganti ya. Nah, misal kita kasih seperti ini. Nah, otomatis semuanya akan mengganti jika itu komponen ya. Kemudian saya pengen salah satu ini beda gitu ya. Semisal yang di bagian tengah ini saya pengen beda gitu kan. Nah, semisal kita belum melakukan perintah apa-apa, semisal kita edit ini, misal kita offset ya, dan kita push seperti ini, maka yang lain akan masih mengganti dengan pergantian yang sama gitu ya, kecuali kita berikan perintah dulu, yaitu perintahnya adalah make unique ya. Jadi kita seleksi objek yang kita mau edit berbeda dengan objek yang lain, maka kita pilih, klik kanan, kemudian make unique. Nah, ini otomatis berbeda sendiri dengan objek yang lain gitu ya. Misal ini kita mau offset ya, seperti ini. Nah, ini akan berbeda sendiri. Dan juga semisal ini kita copy lagi ya, kita copy lagi semisal ke sini kali 5 semisal. Ini kita edit ya. Ini akan masih sama, kecuali kita nanti make unique lagi ya. Kita kasih perintah make unique lagi, maka dia akan berbeda lagi gitu ya. Jadi ini akan sama dengan master komponen di sini gitu ya. Jadi ini akan sama, kecuali kita beri perintah make unique. Jadi seperti itu komponen ya. Kemudian selanjutnya kita mau kasih perintah hide ya, hide. Oh ya, tadi make komponen itu shortcutnya itu G ya. G ini adalah shortcut bawaan dari SketchUp ya. Jadi kalian tidak perlu mengaturnya lagi, kita langsung saja ketikkan G, maka dia akan langsung membuat komponen. Kita coba contohkan lagi ya. Sini kita bikin polygon misalnya, polygon. Kita push di sini. Nah, kemudian kita seleksi, kita ketikkan G. Nah, dia otomatis di sini ya, polygon. Deskripsinya apa gitu kan. Create. Nah, ini kan otomatis membuat polygon. Komponen polygon. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah hide dan unhide. Nah, perintah hide dan unhide ini berfungsi sebagai menyembunyikan atau memunculkan kembali objek ya. Jadi semisal suatu objek itu pada kasus tertentu berada di lokasi yang susah dijangkau untuk modeling, misal di area sana gitu kan, kita susah menjangkaunya. Makanya kita hide objek yang lainnya dulu, dan kita bisa edit objek tersebut gitu. Nah, caranya mudah sekali ya teman-teman. Caranya mudah sekali. Kita tinggal seleksi, kemudian klik kanan dan hide. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memunculkannya lagi, kita masuk ke edit dan unhide.
Nah, ini ada dua pilihan, all dan last. Last ini adalah pilihan untuk memunculkan kembali pada objek yang terakhir kita hide gitu ya. Kemudian untuk yang all ini untuk memunculkan semua objek. Misal ada beberapa objek yang sebelumnya sudah kita hide juga, maka kita bisa munculkan semuanya di sini. Ini ya, last. Nah, ini kita bisa juga atur untuk membuat shortcutnya. Ya, jadi misal kita mau hide, kita tinggal tekan shortcut tertentu, maka dia langsung memulai perintahnya. Daripada kita harus seleksi kemudian klik kanan, kemudian kita harus cari-cari di mana ini hide, kan terlalu lama, maka kita bisa atur shortcut kita sendiri gitu ya. Kita caranya masuk ke window lagi, kemudian preferences, kemudian kita cari di sini hide gini ya. Nah, ini ya, edit hide. Nah, kita tinggal add shortcut di sini, Ctrl H misal ya. Gini, oke. Kemudian untuk yang unhide, ya ini ada dua ya, unhide all dan unhide last gini ya. Yang unhide last ini saya akan masukkan kontrol anak panah bawah gini ya. Ini udah saya masukkan juga. Kemudian yang unhide all ini kontrol shift bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa gampang untuk mengaturnya. Seperti itu ya. Kita misal ini kontrol H, hilang ya. Kontrol H. Kemudian untuk memunculkannya lagi kontrol bawah. Nah, seperti itu. Ini misal segini, kontrol H, gini hilang. Ini kontrol H. Oke ya. Nah, seperti itu. Itu adalah hide dan unhide. Selanjutnya teman-teman, saya ingin membahas satu perintah lagi, yaitu hide rest ya, hide rest. Hide rest itu saya contohkan aja yang langsung seperti ini ya. Semisal kita berada di suatu bagian objek yang kompleks gitu ya. Kita mau mengedit suatu objek, semisal itu adalah barang-barang yang kecil gitu ya. Semisal lampu atau furnitur tertentu gitu ya. Kita bisa hide rest. Jadi semisal kita mau edit yang bagian ini ya. Ini kan terhalang bagian-bagian yang ini, semisal gitu ya. Terhalang bagian-bagian yang itu. Maka kita bisa hide rest. Hide rest itu seperti ini ya. Saya contohkan. Saya pilih shortcut Shift A. Ya. Jadi dia hide rest. Nah, ini karena kita belum make unique, maka dia masih mengikuti untuk komponen yang lama. Misal kita make unique lagi di sini ya. Make unique. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, ini akan menjadi satu view di objek yang kita pilih. Seperti ini ya. Atau kita bisa cari di hide rest. Hide rest itu di saya belum menemukannya. Jadi seperti itu ya, hide rest. Shift A. Nah, untuk mengembalikannya lagi tekan lagi Shift A. Shift A ya. Kita bisa atur di sini window, kemudian preferences, kita cari di shortcut, kita cari hide rest. Nah, ini ya. Hide rest of model. Nah, ini kita tekan Shift A. Ini penting juga teman-teman untuk memudahkan kita memodeling suatu objek ya. Jika objek itu berada di lokasi yang susah dijangkau gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.